saya ingat pesan Bapak Uskup Ya. bagi kita yang belajar teologi, terus bagi saya itu bedanya orang-orang yang belajar teologi dengan orang-orang yang belajar ilmu lain. Apa Bapak Uskup bedanya? Sederhana, Frater. Bedanya kalau ketika kita belajar ilmu lain, kita akan berusaha menguasai apa yang kita pelajari. Ya, menguasai apa yang kita pelajari. Misalnya kita belajar tentang multimedia. Ya. Ya, Itu harus soundnya dikuasai. bagaimana, sistemnya apa aja, dikuasai, jadi milik saya. Tapi ketika kita belajar teologi, kita yang dikuasai oleh apa yang kita pelajari, yaitu Allah sendiri. Memang lu bisa menguasai Allah. Kalau nggak bisa, kita membuka diri. Oh ya, keren juga ya. Semakin kita belajar bedanya teologi, di situ ya. Bedanya di secara fundamental, secara dasar. Semakin kita belajar teologi, semakin dikuasai oleh Allah. Semakin dikuasai Allah. Itu yang benar. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan Saudara terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam Pojok Iman. Mantap. Hari ini Pojok Iman menghadirkan orang yang juga berbobot ya dibanding saya ya. Ialah seorang frater yang sedang studi di luar negeri di kota Vatikan, Italia ya. Negara Vatikan. Kota Roma ya. Kota Roma ya. Waduh, mumpung dia libur ya, saudara-saudara, kapan lagi untuk kita ya sedikit banyak cerita gitu ya, frater, berbagi pengalaman iman, karena Pojok Iman adalah komunikasi iman. Cerita tentang pengalaman menjadi kisah-kisah kehidupan yang semoga bisa dibagi-bagi, meneguhkan dan menjadi berkat untuk Anda dan saya. Amin. Amin. Langsung to the point, frater. Perkenalan, nama, dari paroki mana, anak keberapa, dan sekarang posisinya ya studi tingkat berapa gitu ya. Silakan, Frater. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Frater Linus. Panjangnya Marcellinus Vitus Dwi Putra. Jadi disingkat aja karena terlalu panjang, Frater Linus aja. Saya dari paroki Santa Helena, Curug, Tangerang. Gimana ya? Saya anak kedua dari 4 bersaudara. 4 ya. Dan saya cowok satu-satunya. Jadi Untung boleh masuk seminari. Iya loh. Kalian dari suku mana ya? Kamu asal Jawa semua sih. Jawa semua ya. Tapi saya lahir di Jakarta. Boleh. Kalau yang Jawa cuma yang saya paham itu Sinau, Tani, Adus. Bebe adus kali. Oh gitu ya. Anak kedua dari 4 bersaudara. Gitu. Saat ini saya diminta Bapak Uskup, diutus untuk studi lanjut di kota Roma. Sebenarnya sudah berjalan 3 tahun. Saya berangkat tahun 2018. Sudah menyelesaikan 3 tahun, lalu diminta untuk lanjut lagi belajar secara khusus memperdalam teologi moral. Lebih khusus lagi, spesifik lagi moral sosial. Ya, sebagai frater kita belajar taat lewat perutusan. Jangankan frater, gue aja harus taat. Oh, jadi ada spesifikasi khusus juga ya. Sudah diminta khusus sama Bapak Uskup. Moral sosial ya. Moral sosial. Siap, mantap ya. Baik ya, kita langsung to the point aja ya, Frater. Terima kasih. Biasa dipanggil Frater Linus ya. Enak gak sih studi di luar negeri? Wow. Tanya to the point aja. Wow. Rasanya nano-nano. Nano-nano. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Cuma kalau saya fokus yang nggak enaknya nggak selesai studinya. Betul ya. Ya kita fokus yang enak-enaknya. Buat yang enak ya. Supaya lebih semangat. Betul. Lebih semangat belajarnya, hidupnya. Waktu pertama kali tiba di sana tuh gimana tuh, Frat? Jadi gini Romo, saya tuh nggak pernah membayangkan akan dikirim ke Roma. Tidak pernah dalam hidup, dalam pikiran saya bermimpi sekalipun nggak pernah. Jadi ketika saat itu sedang
tahun orientasi pastoral di Wacana Bakti. Ya. Suatu siang datanglah Romo Adi Prasojo membawa kabar yang mengubah hidup saya. Karena tidak pernah menyangka Romo Adi Prasojo mengatakan, "Frater, habis ini persiapan studi ya." Studi kemana, Romo? Kan yang saya tahu ke Kentungan waktu Iya, itu. betul. Ke Jogja. Ke Kentungan, Romo? Enggak, ke Roma. Waduh, Kalau udah filsafat di sini. sudah filsafat, sudah selesai juga ya. selesai. Lalu diminta ke Roma. Ya, sebagai frater kita kan nggak bisa nolak, Romo ya. Ya. Juga dari hati saya sih, ya sejauh Bapak Uskup mengutus, saya siap kemanapun. Iya. Maka ketika sebelum top pun mau dikirim kemanapun saya siap. Ya. Maka ketika ke Roma itu agak beratnya karena ini ke tanah yang saya benar-benar nggak tahu, gitu. Bahasanya saya nggak tahu, ketemu siapapun saya nggak tahu. Iya. Ya modal taat aja sih Romo pertama. Ikut ya pertama ya. Terus belajar bahasa. Pakai bahasa Itali sana full. Sekolah pakai bahasa Itali. Ujian pun pakai bahasa Itali. Maka ketika tahun pertama saya studi di sana, pergulatan utamanya adalah bagaimana bisa mengerti apa yang mau dimaui oleh dosen. Kadang bulan-bulan pertama itu dosen ngomong apa saya nggak ngerti. Belum ngerti juga ya. Nggak ngerti sama sekali. Padahal kamu udah persiapannya di sini berapa lama tuh? Di sini udah 2 bulan studi 2 intensif. bulan doang. Persiapan cuma 2 bulan bahasa, langsung datang ke sana. Ya? Kita belajar lagi 3 bulan bahasa Itali. Ya. Masuk kuliah full Itali. Ya, betul. Nggak ada pemanasan apapun, langsung full Itali. Muridnya juga banyak gak? Muridnya itu kami dari berbagai negara ya, Romo. Ya. Kalau satu kelas itu saya ada 15 negara. Oh, 15 negara. 15 negara. Gitu ya. Tapi disatukan oleh bahasa Itali. Disatukan oleh kebingungan di awal-awal. Kalau itu. boleh tahu misalnya secara rinci negara mana aja yang paling dominan di Yang paling banyak itu dari India. India. Lalu ada teman-teman dari Vietnam. Vietnam juga banyak. Dari Kongo. Afrika. Teman saya ada yang dari Cina juga. Ada yang dari Bangladesh. Ada yang dari Pakistan, Kamerun, Ghana. Yang paling dekat dengan Indonesia Samoa. Negara di Pasifik. Siap. Oh, situ. Di Oseania. Lalu ada yang dari Timor Leste. Oh, Timor Leste bagian dong dari kita dulu ya. Timur sini. Ya. Juga ada frater yang dikirim ke sana. Itu frater sendirian dari Indonesia. Dari Indonesia itu di angkatan saya, Romo ya. Iya. Kami berdua. Dari satu lagi? Dari Indonesia satu lagi frater Arda. Itu dari Keuskupan Bogor. Oh, ya di Bogor, terus Jakarta. Cuma dia parokinya Bekasi. Oh. Jadi anak AJ juga sebenarnya. Sama aja ya. Jadi 2 ke AJ dikirim ke sana. Jadi kamu berdua satu kelas itu ya. Lalu gimana itu suasananya tuh? Kan perlu juga tuh dapat cerita ya. Yang menantang, menggembirakan tadi kan. Menantang itu awalnya gini. Kan masih awal-awal mulai ya. Ya. Kami belum paham bahasa Italia, dosen juga dengan konsep-konsep yang kami nggak tahu awalnya, maka tangan itu bergerak. Makanya kalau lihat orang Italia kan tangannya begini-begini, kadang begini-begini. Itu sebenarnya bentuk komunikasi awal. Tangan ini, kadang kalau kita nggak ngerti mau nanya sesuatu ya pakai bahasa Inggris. Nah, ini masih boleh tuh. Ke teman sebelahnya aja sih. Sebenarnya pas ujian, kalau ujian dosennya tuh memberi opsi untuk ujian, Romo. Oh gitu ya. Jadi bahasanya boleh pilih. Mau bahasa Itali silahkan, bahasa Inggris silahkan, Perancis silahkan, Spanyol, Portugis, Jerman. Oh boleh. Jadi ada 6 opsi. Kenapa nggak satu lagi Indonesia? Nah itu dia nih saya tanya. Indonesia kok nggak ada? Percuma juga belajar di luar negeri, Indonesia juga. Masalah Inggris saya nggak bisa, yang lain nggak bisa. Jadi mau Itali. Itu ketika awal ya perjuangan memahami bahasa. Tahun kedua, tahun ketiga perjuangannya merumuskan dalam bahasa Italia yang sederhana. Kadang kan teks-teks Italia itu kan terlalu kompleks ya. Setiap buku juga punya pemikirannya masing-masing. Nah kalau saya hafal benar-benar itu susah, Romo. Saya juga kurang paham. Jadi bagaimana caranya supaya saya ketika ditanya atau ketika berusaha memahami dengan bahasa saya. Kamu punya trik dong ini ya? Iya, Romo. Sebenarnya salah satu triknya kita bikin mind map ya, trik-trik studi pada umumnya. Tapi intinya adalah bagaimana saya bisa menjelaskan dengan bahasa saya yang saya pahami
ya dengan latihan dengan teman-teman yang lain kita saling menjelaskan satu sama lain dalam bahasa Italia yang Dosennya awam apa romo-romo semua ya? Nah, satu menarik Romo. Hmm. Dosennya itu campur. Oh, campur. Ada dosen awam, Ya. ada dosen suster juga, Hmm. ada Romo. Ada Romo romo juga banyak, ada yang Banyak, Romo diosesan, ada yang Romo tarekat. Hmm. Yang awam menarik itu, kemarin saya baru selesai kuliahnya, kami kuliah nama pelajaran kuliah Trinitas, Bapa Putra Roh Kudus, Ya. yang ngajar awam. Hmm. Dan awamnya itu mengalami pendidikan seperti para frater. Oh. S1, S2, S3-nya di tempat frater-frater. Oh. Tapi dia awam menikah punya anak. Oh gitu. Jadi dia suka karena kecintaannya akan teologi secara khusus Trinitas. Ya. Jadi dia mempersembahkan hidupnya untuk mengajar. Mengajar ya calon-calon imam. Tuh gitu ya, unik Banyak ya. ternyata banyak awam-awam Jadi gitu. kita malah diajarin awam-awam kita ya. Di sini kita ngajarin awam-awam ya. Nah itu menarik ya. Menarik Oke, sekali. berarti varian juga ya. Varian. Dosennya killer-killer gak? Ya, dosen kadang ada yang killer, ada yang Ada enggak. juga ya. Yang paling killer itu adalah ketika dosen yang tidak sabar sebenarnya. Oh. Kan kita kan rata-rata ini ya student asing, Iya mahasiswa betul. asing. Nah nggak sabar itu ketika dia tanya, dia butuh segera jawaban. Iya. Sementara kan kita perlu merumuskan dulu di situ. Apa ini bahasa Italia? Iya. Kadang kita tahu pertanyaannya, tapi kan yang keluar bahasa Indonesia dulu. Betul. Lalu Italia kita rumuskan. Nah, ada dosen yang tidak sabar. Dia bisa tanya, saya tanya ini, lalu dosen menghitung 5, 4, Oh dihitungin 3. gitu. 2, 1. Kalau kita nggak ngomong, langsung dosen bilang, ci vediamo. Maksudnya Apa kita jumpa lagi. Jadi Ci vediamo. ci vediamo. Oh. Ci vediamo. Kita jumpa lagi lain waktu. Jadi saat itu tidak lulus ujiannya. Oh. Dalam Itu 5 kalau detik, ujian. kalau ujian. Tapi kalau ini, kalau tadi pertanyaan itu disampaikan dalam perkuliahan? Kalau perkuliahan nggak masalah sih. Enggak ya. Cuma pas ujian aja. Karena semuanya juga asing sih ya di Mas- kelas itu ya. Nggak ada orang Italia sendiri di situ. Orang Italia mungkin 1-2 orang sih, tapi nggak banyak. Toh Kan seminari juga itu ya sebetulnya. universitasnya sih umum sih Rom. Oh. Universitasnya umum. Lalu mahasiswanya ya ada yang dari tempat saya, Collegio Urbano itu, lalu ada yang dari tarekat lain, ada suster-suster kan juga dari tempat lain. Nah semuanya kumpul di Urbaniana. Universitas Urbaniana. Ya. Mantap. Terus apa lagi, Frat? Ini kan kita mau bicara tentang misteri perut. Iya. Ketika Frate berhadapan dengan dunia begini, akhirnya Saya punya refleksi kecil sederhana siap. terkait 3 tahun saya hidup di Italia itu. Kalau boleh saya rumuskan itu, perutusan saya selama 3 tahun kemarin dan akan dilanjutkan 2 tahun, itu belajar masuk dalam misteri perutusan Allah. Masuk dan berjalan dalam misteri perutusan Allah. Karena saya nggak pernah menyangka akan dikirim ke sana, ketemu dunia yang benar-benar baru, teman-teman baru, dan segala macamnya. Kalau saya nggak mau terbuka, nggak mau mulai jalan, ya nggak akan selesai. Iya betul. Setelah belajar berjalan dalam misteri, belajar kagum seperti anak kecil. Seolah-olah semuanya baru. Kan rumah saya itu dekat dengan Basilika Santo Petrus, Romo. Kadang kalau paus yang setiap jam 12 siang memberikan doa Angelus itu, doa malaikat Tuhan, kami dari tempat kami aja dengernya. Dengar ya? Dan kelihatan langsung pausnya. Itu kan gimana ya? Ya kekaguman seperti anak kecil ya. Gua aja pengen lihat susah, lu gampang banget ya. Setiap hari loh. Setiap hari jadi jendela pula ya kan. Iya. Sambil makan pula ya. Enggak dong. Enggak usah penuh-penuh kalau di Piazza Santo Petrusnya kan ramai sekali ya di piazzanya itu. Kami dari tempat kami sepi. Cuma kami aja. Jadi itu kayak semacam keistimewaan. Lalu saya ingat pesan Bapak Uskup bagi kita yang belajar teologi, cakup sebagai saya itu, bedanya orang-orang yang belajar teologi dengan orang-orang yang belajar ilmu lain. Apa Bapak Uskup bedanya? Sederhana, Frater. Bedanya kalau ketika kita belajar ilmu lain, kita akan berusaha menguasai apa yang kita pelajari. Menguasai apa yang kita pelajari. Misalnya kita belajar tentang multimedia. Ya, itu soalnya harus bagaimana, sistemnya apa aja, dikuasai. Jadi milik saya.
Tapi ketika kita Teologi. belajar teologi, kita yang dikuasai oleh apa yang kita pelajari, Iya. yaitu Siapa? Allah sendiri. Iya. Memang lu bisa menguasai Iya, Allah. kata nggak bisa, kita Lu yang membuka dikuasai. diri. Oh ya keren juga ya. Makanya semakin kita belajar Bedanya di teologi, situ ya. bedanya di secara fundamental, Jadi secara dasar, semakin beda. kita belajar teologi, pesan semakin Bapak, dikuasai oleh Allah. semakin dikuasai. Itu yang benar ya. Jadi ya saya juga belajar rendah hati juga mengetahui ya Iya. banyak hal-hal baru ya Iya. di Italia itu, pelajaran yang juga semakin mendalam. Hmm. Tapi secara khusus itu bagaimana melihat gerak-gerak Allah yang coba saya hidupi makanya itu selama Kalau buah sama mereka ini antar negara itu akhirnya juga memperkaya nggak itu, Fred? sangat Romo. Kan macam-macam. Satu hal pertama-tama ketika berjumpa dengan mereka saya tanya, Hmm. gereja di tempat kalian tuh gimana sih? Iya. Lalu mulai teman-teman yang dari Bangladesh cerita, kami rata-rata gereja di pedesaan. Ya, Pak. Jadi para imam atau frater yang ditugaskan di paroki ya bekerja seperti umat, nanam, Campur, nanam, ngajar, segala macam. Jadi seperti umat pada umumnya di pedesaan ya. Lalu yang di Pakistan, Hmm. ada yang di daerah perkotaan ya, kurang lebih sama yang kayak di Jakarta segala macam. Jadi saya belajar benar-benar gereja Katolik yang beragam. Kalau dibilang gereja kita satu, tapi satu yang beragam gitu. Iya, betul. Saya juga tinggal dengan frater-frater yang berasal dari ritus lain. Oh, apa itu? Jadi kan gereja Katolik kan tidak hanya ritus Roma. Ya, Kita ini kan gereja Katolik ritus Roma dengan dasarnya bahasa Latin. ya ritus Barat ya. Tapi teman-teman yang dari India itu ada namanya ritus Siro Malabar. Ada ritus Siro Malangkara. Oh gitu. Lalu saya punya teman dari Mesir, gereja Katolik Koptik. Oh iya betul. Ada teman lagi dari Ethiopia, gereja Katolik Ethiopia punya ritusnya sendiri, punya tatanan misa yang berbeda. Nah itu kan memperkaya. Saya tanya terus, bedanya apa? Sederhananya Romo ya. Kalau kita misa malam Paskah atau malam Natal kan, kalau 2,5 jam aja orang udah pada ngamuk-ngamuk ya. Iya betul. Di sana minimal 3,5 jam. Nah ini mau 3,5 jam. 3,5 jam banget. Wadaw, kalau ngelihat itu, waduh. Itu di Gereja mereka, di paroki. ceritanya begitu. Ceritanya begitu dan Minimal mereka 3,5. dan mereka dengan bangganya itu ya, kan kayak gini gereja kami dengan tradisi yang berbeda. Iya. Tapi dipersatukan dengan iman itu. Ya, Katolik itu ya. Iman Tapi Katolik. mereka Katolik kan ya. Iya, satu Setia dan pada beragam. Roma kan ya. Setia pada Roma. Tapi ada kayak model ya bukan sekte ya, tapi ada Beda tradisi. tradisi aja Beda. ya. Maka Karena disebut kita kan ritus tradisinya berbahasa Latin dasarnya ini. dengan Katolik Roma. Iya betul. Sederhananya kita menyebutkan Petrus dan Paulus itu kan. Sementara yang lain ada yang rasul lain yang jadi utamanya. Seperti Siro Malabar apa Siro Malangkara kalau nggak salah. Santa Andreas atau Santo Bartolomeo. Santo Andreas, Santo Dari Bartolomeo. 12 para rasul. Punya gerejanya. Kita Petrus, Paulus. Iya. Jadi justru ini yang memperkaya ya. Betul, Baru Romo. tahu loh saya ini ya. Dan ini menarik nih. Jadi pemirsa jadi tahu juga ya. Iya. Ya itu Dan itu misteri, memperkaya itu ya. benar-benar misteri. Jadi Awalnya perjumpaannya saya menyenangkan dong. Betul. Awalnya takut. Nekat berani, bermodalkan taat, Iya. ternyata menemukan banyak kebahagiaan dan keberagaman di sana. Ditulis ini Fred, keren ini. Di tanah asing gitu ya. Cerita Boleh, udah menarik juga nih, minimal untuk perjumpaan dengan teman-teman senegara lain. Ya kan beda-beda ini tadi cerita. Ritus-ritus lain, keren. Dari situ pengalaman iman apa ya yang tetap dapat ya? Pengalaman iman, Kan belajar bukan hanya otak aja kan. iya Fred? betul. Frater kan juga sedang menumbuhkan karena kan biasanya tuh romo-romo yang diutus ini kan frater. Pengalaman iman pertama itu gimana ya bahasanya ya? Semakin membuka diri, ya akan karya Allah dalam diri saya. Bahasa Italianya gimana tuh, Fred? Aprire se stesso alla volontà di Dio ya. Wah. Aprire se stesso. Iya. Ya, terus? Yang kedua, belajar teologi itu kan atau kitab suci secara khusus seperti Romo Yosef, kita melihat bagaimana Allah bertindak dari perjanjian lama, perjanjian baru, lalu sepanjang sejarah gereja. Ya. Allah yang bertindak, Allah yang terlibat. Ya. Maka seperti refleksi kuskupan kan, Romo ya. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Ya, itu saya belajar.
mau mencoba menggali, saya juga ikut menggali di sana. Hmm. Melihat Allah yang bertindak, Allah yang terlibat. Pertanyaannya, saya mau nggak seperti itu? Hmm. Dengan kapasitas saya sebagai frater yang dikirim belajar, Hmm. itu pelan-pelan coba saya hidupi, Hmm. saya gali hari demi hari. Tapi tadi rahasianya ya, admirabile, kekaguman. Betul. Italianya apa itu ya? SRS sorpreso, Menjadi menjadi kagum, kagum, ya kan? Aku tahunya cuma admirabile. admirare. Kalau bahasa Prancis, magnifique, magnifique, luar biasa. Tapi putusan ini benar-benar masuk dalam misteri, menemukan banyak hal. Ya, dan menyenangkan itu ya. Menyenangkan. Wah, ini pengalaman iman luar biasa nih ya. Dua hal ya menjadi pengalaman iman frater. Boleh nggak bisa pesan sama anak-anak muda untuk pengalaman-pengalaman ini? Tentu saja bukan hanya calon imam ya. Syukur dari mereka jadi tertarik. Wah, gue mau kayak frater gitu ya. Jadi frater dulu terserah. Pesan saya gini teman-teman, Allah kita tuh luar biasa ya, Tuhan kita tuh luar biasa. Dia punya rencana yang khas bagi masing-masing dari kita. Ya. Kadang jelas, kadang nggak jelas, tapi percayalah punya rencana. Kalau berkaca dalam diri saya nggak tahu rencana Allah seperti apa, maka saya dikirim ke sana. Tapi perlahan-lahan saya menemukan dan dikuatkan oleh pesan dari Bapak Uskup. Ya itu perlahan-lahan bahwa ya Allah kita tuh Allah yang magnifico ya, Allah yang luar biasa, yang punya rencana. Jadi percaya teman-teman, kita jalani hidup, kita lakukan yang apa yang kita bisa, yang terbaik, pasti Allah membantu. Gitu sih. Gitu ya. Misteri perutusan. Misteri perutusan. Saya mau ngomong begitu jadi ketukar-tukar. Misteri perutusan di sini Bapak Ibu sekalian terkasih, termasuk teman-teman muda. Jangan takut ya untuk memperkaya diri dimanapun Tuhan mengutus kita. Yang jelas berani ya hadir dan mengagumi segalanya. Wah, ini menjadi modal awal ya. Frater, terima kasih, sukses studi sampai nanti ada tabisan. Amin. Ya. Karena Frater udah studi teologi kan di sana ya. Udah selesai juga ya. Selesai. Tinggal melanjutkan yang spesifik ini ya. Sehingga pulang ditabiskan dan berkarya di Kuspera Mulia. Kita doakan saja Bapak Ibu ya. Mohon doanya. Frater kita yang luar biasa ini. Bapak Ibu sedang terkasih, itulah sekedar cerita-cerita kehidupan, pengalaman apalagi yang belum pernah kita tahu, misteri perutusan yang tidak kita sangka-sangka siapapun, dan itu memang karakter atau ciri khas dari kita orang-orang terpanggil. Di mana Tuhan mengutus kita berangkat. Nggak bisa kata-kata jangan dulu, tidak ya kan, atau semuanya harus dalam ketaatan, siap sedia, disponibilitas ya kan. Akhir kata, makan ketupat, minumnya jus, kita bilang cakep atau asik? Cakep ya. Tetap semangat melayani Yesus. Mata Yesus. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok